Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Siti Maimunah dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Aku dari Humas kelas 1C. Oke, NIM aku 12340600109. Nah, tujuan aku membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Nah, jadi tugas aku di sini itu adalah aku tuh harus menjawab 5 pertanyaan dari 50 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen kami. Tanpa berbasa-basi lagi, pasti kalian penasaran kan? Kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, menurut aku statement di atas itu kurang benar. Kenapa? Karena Shannon and Weaver ini punya definisi tersendiri nih tentang komunikasi. Nah, menurut Shannon and Weaver, komunikasi adalah proses interaksi antar manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Terus, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan tidak terbatas dalam bentuk komunikasi verbal, tapi boleh juga dalam komunikasi non-verbal. Nah, Shannon and Weaver di sini juga punya teori tersendiri nih tentang komunikasi. Nah, menurut mereka itu, komunikasi ini terbagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama, itu ada pengirim atau sender. Nah, pengirimnya itu adalah individu yang memiliki pesan atau informasi yang ingin mereka sampaikan kepada penerima. Sender di sini tuh bisa disebut sebagai komunikator atau orang yang mengirim pesan, sedangkan yang menerima pesan itu bisa disebut sebagai komunikan. Nah, terus elemen yang kedua itu ada pesan atau message itu sendiri. Nah, message itu adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan atau komunikator kepada penerima. Nah, informasi ini tuh bisa berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari lainnya. Kombinasi dari semua itu, dari teks, suara, ataupun gambar itu sendiri. Nah, terus yang ketiga, elemen yang ketiga itu ada channel. Channel itu atau saluran. Nah, saluran ini adalah media yang digunakan oleh komunikator itu untuk mengirim pesan. Nah, kepada komunikan ya tentunya. Nah, saluran ini tuh bisa berupa surat, telepon, radio, televisi, ya atau media digital modern yang lain gitu, kayak email, Instagram, WhatsApp, sekarang tuh kan ada yang kayak gitu kan, itu tuh disebut channel dalam elemen ini tuh. Nah, terus yang keempat itu tuh ada penerima atau receiver, kayak yang tadi komunikan. Nah, penerima ini adalah seorang individu gitu yang menerima pesan dari pengirim. Nah, penerima ini tuh pasti mencoba untuk memahami pesan. Tugas penerima ini tuh mencoba memahami pesan yang pemberi pesan atau komunikator sampaikan gitu. Nah, terus penerima ini tugasnya juga buat memahami apa yang komunikator sampaikan. Yang terakhir itu kayak sebagai ciri-ciri dari teori Shannon and Weaver sendiri gitu. Ada elemen noise atau gangguan. Nah, jadi gangguan ini tuh adalah gangguan dalam proses komunikasi yang dapat mempengaruhi transmisi atau penerima pesan itu sendiri. Nah, gangguan ini tuh ada 3 macam gangguan dalam komunikasi ini tuh. Ada gangguan teknis, ada gangguan semantik, sama ada gangguan psikologis. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi, kalau misalkan komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya, hal ini dikeungkapkan oleh Shannon Weaver itu kurang tepat gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, jadi teman-teman, menurut aku statement di atas itu benar. Kenapa? Karena pandangan ini tuh menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya itu bergantian. Terus dalam konsep ini tuh pasti salah satu unsur yang dipakainya itu adalah feedback atau umpan balik. Nah, terus kita kayak nanya, apa sih feedback itu, apa sih umpan balik itu? Nah, jadi umpan balik itu atau feedback itu adalah respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Nah, jadi terus di sini tuh kayak apa aja sih responnya tuh kayak gimana sih? Respon itu ada bermacam-macam teman-teman. Jadi bisa dengan anggukan, bisa dengan gelengan,
atau bisa dengan tulisan, atau bahkan bisa dengan lukisan. Jadi bermacam-macam gitu feedback yang bisa diberikan tuh. Contohnya misalkan ada di kelas, ya di kelas tuh ada dosen yang lagi ngejelasin nih, terus si dosen itu kayak nanya gitu ke mahasiswanya tuh, kalian udah paham materi yang bapak sampaikan? Terus mahasiswanya tuh kan bermacam-macam ya, dari bermacam-macam pemikiran itu. Ada yang jawab ada yang iya pak paham, ada yang maaf pak saya kurang paham gitu. Jadi ada bermacam-macam kan feedback atau umpan baliknya tuh gitu. Nah terus feedback di sini tuh terbagi menjadi dua teman-teman. Ada feedback positif sama ada feedback negatif. Nah feedback positif itu adalah respon atau tanggapan yang diberikan yang diberikan itu tuh adalah hal yang positif gitu. Tanggapannya tuh yang diberikan itu hal positif. Kayak misalkan contoh lagi yang tadi guru lagi nerangin nih, dosen kita lagi nerangin di kelas. Terus kita tuh kayak ngejawabnya tuh, iya pak saya paham. Itu pakai feedback verbal gitu, komunikasi verbal kan, soalnya dia berbicara gitu, dia ngomong iya pak saya paham. Terus ada juga feedbacknya tuh yang bisa juga dalam komunikasi non verbal, kayak misalkan dengan kayak gitu kan dia kayak nunjukin kita paham gitu. Nah terus yang kedua ada feedback negatif atau umpan balik negatif. Nah umpan balik negatif ini adalah respon atau tanggapan yang menolak gitu, kayak menolak gitu. Contohnya kayak tadi, misalnya si bapak kayak nanya, kalian udah paham materi yang bapak sampaikan? Terus dia tuh kayak menolak kan gitu, kayak nggak apa, kita nggak paham gitu, kita kurang paham gitu. Balik lagi ke tadi, bisa verbal atau non verbal. Kalau verbalnya kayak nggak apa, kita nggak paham materi yang bapak sampaikan gitu. Terus ada yang non verbalnya kayak gitu, cuma gitu doang. Tapi itu komunikasi loh guys, itu tuh kayak interaksi gitu, itu tuh ada interaksi. Makanya balik lagi yang tadi, ke soal yang tadi, bahwa sebentar ya guys, bahwa misalkan komunikasi ini dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi ini disebut sebagai interaksi. Betul sekali, betul sekali itu. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke teman-teman, menurut aku statement ini tuh salah. Kenapa? Karena kita kembali ke materi yang pertama tadi aku sampaikan. Kalau di elemen komunikasi itu ada yang namanya noise atau gangguan. Nah, gangguan ini tuh terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada gangguan teknis, yang kedua ada gangguan semantik, yang ketiga ada gangguan psikologi. Nah, yang pertama nih, gangguan teknis. Gangguan teknis ini adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya gangguan dari alat atau media komunikasi yang digunakan, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak diterima dengan baik oleh komunikannya. Contohnya gimana nih? Jadi contohnya kayak gini. Misalkan aku lagi MC di depan, terus pas aku lagi MC di depan tuh tiba-tiba mic-nya mati. Nah, jadi kan kayak si pesannya tuh ada gangguan kan gitu, jadi nggak disampaikan dengan baik gitu. Si komunikannya juga nerimanya nggak dengan baik gitu, soalnya ada gangguan gitu. Itu namanya gangguan teknis. Yang kedua ada gangguan semantik. Gangguan semantik ini adalah gangguan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan makna gitu, terus antara komunikan sama komunikator gitu. Terus gangguan ini juga bisa disebabkan karena adanya makna yang ambigu atau kesalahan bahasa. Contohnya nih, contoh dari perbedaan makna. Misalkan kayak gini, ada si A datang ke kelas, terus itu kayak ngomong ke teman-temannya, hei tadi aku ngeliat si Roy sama si Ajeng jalan berdua. Terus ada yang ngomongnya di situ kayak, mereka pacaran kayak gitu. Itu kan dia udah motong, sedangkan si A tuh belum beres nyampaikan pesannya gitu. Itu kayak mereka jalan berdua, tapi pas di jalan tuh ada pacarnya si Roy, misalkan kayak gitu. Dia tuh sebenarnya menyampaikan kayak gitu kan, tapi malah si B tuh kayak udah
keburu motong gitu. Nah itu tuh kayak perbedaan makna gitu. Dia menyampaikan, si A menyampaikan apa, si B malah misalkannya si A menyampaikan apa. Terus contoh yang kedua tuh masalah kesalahan bahasa. Ya, misalkan kayak gini, ada orang Jawa nih di kampus tuh yang ngomong misalkan, aku udah makan jangan lauk, jangan ikan misalkan. Terus kata si orang Sunda tuh, hah? Jangan ikan? Aku udah makan jangan ikan? Apa sih? Gak ngerti maksudnya gitu gini kan. Sedangkan dalam bahasa Jawa tuh jangan tuh artinya lauk-lauk gitu. Jadi itu tuh kesalahan bahasa gitu, perbedaan gitu bahasa gitu. Oke, gangguan yang ketiga, yang terakhir adalah gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis ini gangguan yang diakibatkan oleh apa ya? Adanya masalah gitu, masalah personal atau pribadi dari komunikan ataupun komunikator itu sendiri. Terus kayak komunikasi itu nggak akan berhasil apabila komunikan atau komunikatornya itu sedang ada suatu problem, suatu masalah. Kayak misalkan contohnya nih, aku tuh lagi sedih ya, tiba-tiba ada teman aku namanya tuh misalkan Via. Si Via tuh kayak ngajak ngobrol, terus tuh kayak pengen ketawa-ketawa gitu, ngajak ngobrol yang apa, ngelawak gitu kan, gak efektif kan, gak efektif gitu ya komunikasinya kan. Aku lagi sedih, diajak ketawa, dianya nggak nyambung gitu. Itu tuh gangguan psikologis gitu, ada sesuatu yang terjadi gitu di aku tuh gitu. Maksudnya aku jadi sedih tapi dia malah ngajak ketawa, itu gak nyambung kayak gitu. Terus misalkan gangguan psikologis juga bisa karena si komunikan itu ngaruh prasangka buruk ke komunikatornya. Itu kayak mereka tuh udah malas ngobrol gitu, soalnya tuh udah punya prasangka buruk punya trust isu gitu ke si komunikatornya gitu. Itu tuh bisa jadi, itu namanya gangguan psikologis gitu teman-teman. Nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi, bahwa gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik, bukan, tapi merupakan gangguan semantik. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, menurut aku statement di atas itu benar. Kenapa? Tapi sebelum itu kita ke pengertian lambang dulu. Nah, lambang atau simbol itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain dengan adanya kesepakatan sekelompok orang. Nah, lambang ini meliputi kata-kata atau pesan verbal, terus ada perilaku non-verbal, terus ada objek yang disepakati oleh sekelompok orang. Jadi, pada intinya kunci lambang itu sendiri adalah kesepakatan dari sekelompok orang. Kalau nggak ada kesepakatan dari sekelompok orang, ini nggak bisa disebut lambang dan nggak bisa digunakan dalam komunikasi. Itu nanti bakal ada makna yang lain gitu kalau misalkan nggak ada kesepakatan dari sekelompok orang. Terus di sini aku bakal nyebutin karakteristik dari lambang. Karakteristik dari lambang itu yang pertama, lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Jadi guys, jadi teman-teman, yang memberikan makna pada lambang itu adalah pikiran kita gitu. Lambang itu ada karena makna dari pikiran kita. Nah, terus bahkan kata-kata itu pun merupakan pemaknaan dari pikiran kita gitu. Kata-kata yang kita gunakan itu tuh. Nah, tentu kalau misalkan suatu perkataan ini nggak dimaknai dengan kata yang sama, pasti akan jadi hal yang miscommunication gitu kalau kita misalkan nggak sama maknanya gitu. Terus ada karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua adalah lambang ini bersifat sembarang atau ya mana suka gitu. Nah, balik lagi kepada statement yang tadi awal, kalau hal yang paling utama dalam lambang itu adalah adanya kesepakatan. Nah, maka apapun bentuknya dapat dijadikan sebagai lambang. Entah itu berupa kata-kata, entah itu isyarat, anggota tubuh, hewan, tumbuhan, yang lainnya. Contohnya, kayak buah yang berduri itu durian. Kenapa kita bisa nyebut durian? Berarti ada kesepakatan di sekelompok orang kalau buah yang berduri itu adalah durian. Terus ada lagi contohnya, ayam yang berkokok itu adalah ayam. Hewan yang berkokok itu adalah ayam. Nah, itu tuh
Kenapa bisa disebut ayam? Karena itu tuh kesepakatan dari sekelompok orang, sehingga nama hewan itu tuh ayam gitu. Terus yang ketiga tuh ada apa ya, lambang itu bervariasi. Nah, jadi kayak lambang itu bervariasi. Nah, yang dimaksud dengan variasi itu apa nih? Lambang itu bisa berubah dari konteks ke waktu, dari konteks waktu ke waktu lainnya gitu, dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus contohnya misalkan lampu lalu lintas itu kan ada merah, kuning, hijau. Di situ tuh kenapa kita bisa nambah apa ya, ngasih nama kalau merah itu artinya kita harus berhenti, kuning itu artinya kita harus bersiap-siap, kalau itu kita artinya harus mulai berjalan. Nah, itu tuh jadi suatu lambang yang mana lambang itu bervariasi. Itu lambang itu memberikan makna yang bervariasi gitu, dari warna ke warna itu, dari suatu benda menjadi suatu warna-warna, yang mana warna-warna itu memiliki makna tersendiri, makna yang bervariasi gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bahwa lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Itu benar sekali. Ya, itu benar sekali, karena pada dasarnya tadi lambang itu kita yang beri makna. Gitu. Dan itu merupakan proses simbolik. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Soal kelima. Nah, aku setuju banget sama statement ini, karena di sini tuh ada komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita. Itu tuh dengan kita tahu konsep diri kita itu emang perlu banget, teman-teman. Jadi kalau kita tahu nih konsep diri kita nih, kita tahu kalau diri kita tuh bisa memberikan sesuatu yang positif nih, nanti itu tuh bakal berdampak ke komunikasi yang kita sampaikan. Kalau misalkan kita bisa menyampaikan hal yang positif, nanti tuh si komunikan atau pendengar tuh bisa menerima dengan hal yang positif juga, dan mereka akan memberikan feedback dengan hal yang positif juga gitu. Jadi itu tuh sangat perlu banget gitu konsepnya itu. Terus ada aktualisasi diri. Nah, kalau misalkan aktualisasi diri ini tuh kayak apa ya, kecenderungan kreatif manusia gitu. Nah, aktualisasinya juga bisa disebut proses menjadi diri sendiri, terus dan mengembangkan sifat atau potensi psikologis yang ada dalam diri seseorang. Kalau misalkan kita udah percaya diri nih, kita udah mengembangkan apa nih, kita punya potensi, kita apa ya, kayak mencari gitu potensi kita tuh ada di mana, dan kita udah nemu potensi kita, itu kan kayak kita nanti bakal percaya diri nih, apalagi buat berkomunikasi gitu. Kalau misalnya kita percaya diri, komunikasi akan berjalan secara efektif, bahkan efisien gitu. Dan kayak apa, kayak nanti tuh komunikasi itu bakal terbawa gitu sama kita gitu. Terus yang selanjutnya ada kelangsungan hidup. Nah, aku setuju banget di kelangsungan hidup ini, karena menurut aku komunikasi atau belajar komunikasi yang baik dan benar itu adalah hal yang penting banget nih, apalagi buat kita yang mau menginjak ke dunia pekerjaan nanti setelah kuliah ini. Kita tuh harus punya skill atau kemampuan komunikasi yang baik nih, itu sangat diperlukan, teman-teman. Dan makanya apa ya, pendidikan komunikasi ini tuh sangat penting gitu. Terus yang selanjutnya ada memperoleh kebahagiaan. Betul, aku rasa kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita akan memperoleh kebahagiaan kok. Dengan kita sering berbicara dengan orang, dengan kita membuat kenyamanan kepada orang lain, secara otomatis orang lain pun pasti akan memberikan kenyamanan kepada kita juga, dan itu pun akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita gitu. Terus ada terhindar dari tekanan dan ketegangan. Itu setuju banget, karena kalau misalkan kita udah bisa dalam berkomunikasi, kayak misalkan kita presentasi itu kan tegang tuh biasanya, tapi kalau kita udah biasa dalam berkomunikasi, kita nggak akan ngerasain itu, karena udah biasa gitu, ini skill gue gitu. Jadi emang perlu banget itu komunikasi. Terus memupuk hubungan dengan orang lain. Namanya komunikasi itu pasti ada apa ya, hubungan dua arah kan gitu. Ya pasti kita bakal berkomunikasi dengan seseorang. Dengan makin banyak kita berkomunikasi, makin banyak kita mempunyai relasi, sehingga kita makin banyak berhubungan dengan orang lain. Apalagi
kita berkomunikasi, membahas hal-hal yang positif gitu, pasti itu tuh bakal nambah relasi kita terus gitu. Apalagi kita menjadi orang yang enak buat diajak berbicara, wah itu ningkatin banget sih. Nah, jadi balik lagi ke statement yang tadi, kalau komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan membangun hubungan dengan orang lain, itu merupakan fungsi sosial. Betul, itu adalah fungsi sosial. Oke teman-teman, akhirnya aku sudah menjawab 5 pertanyaan. Aku harap materi yang aku sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.